Shalom Bapak Ibu Simon Hana dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di dalam persekutuan Simon Hana, di dalam renungan Simon Hana yang diadakan setiap hari Rabu. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dan semoga Bapak Ibu Simon Hana dan saudara sekalian dalam keadaan yang baik, sehat, meski saat ini kita semua sama-sama mengalami pandemi yang belum juga berlalu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, marilah sebelum kita sama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh sangat bersyukur buat persekutuan kami pada saat ini. Engkau pertemuan kami kembali di dalam persekutuan melalui online bersama Bapak Ibu warga usia lanjut GKI Muntilan dan saudara sekalian yang saat ini juga mendengarkan renungan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami ketika kami bersama-sama akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami sungguh dikuatkan melalui firman-Mu ya Allah. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sama-sama menghadapi suatu persoalan yang sama, yaitu pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum juga reda, bahkan terjadi peningkatan di mana-mana. Sudah 1 tahun lebih pandemi ini ada di sekitar kita. Bapak Ibu, dalam renungan pada kesempatan ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 yang demikian bunyinya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah ayat yang seringkali kita dengar, seringkali kita renungkan, dan bagi saya sendiri ini adalah ayat yang sangat menguatkan sekali Bapak Ibu sekalian. Saat ini setiap orang hampir pasti merindukan agar pandemi COVID-19 segera mereda, segera berlalu dari kehidupan kita. Kita merindukan hari esok yang cerah, hari esok yang memberikan harapan yang baik buat kita, dengan keadaan semakin membaik, keadaan bertambah baik. Bukan sebaliknya, keadaan semakin memburuk, pandemi semakin merajalela, kehidupan semakin menurun, merosot. Bukan itu yang kita rindukan. Kita semua merindukan hari esok yang sangat cerah, hari esok yang semakin bertambah baik. Namun seiring berjalannya waktu Bapak Ibu, yang Bapak Ibu atau kita semua rasakan, sepertinya langkah kita semakin berat. Apalagi dengan kondisi saat ini, ketika Bapak Ibu mungkin menyaksikan di televisi atau di media informasi lainnya, atau bahkan di sekitar kita, bagaimana pandemi COVID-19 ini begitu sangat-sangat mengkhawatirkan bagi kita. Saya meyakini Bapak Ibu, bahkan saya sendiri kadang juga khawatir, kadang juga was-was, mungkin juga bertanya-tanya pada diri kita sendiri. Ketika kita sedikit saja mungkin batuk, kita merasakan flu,
kita sedikit demam, pikiran kita sudah cemas, sudah was-was. Kita sering bertanya pada diri kita sendiri, wah, jangan-jangan kita kena COVID. Atau ketika melihat anak kita, saudara kita juga mengalami sakit, kita sudah berprasangka buruk, wah, jangan-jangan ini juga COVID. Bapak Ibu, apa yang kita alami bersama saat ini memang demikian adanya, memang demikian kenyataannya. Kita rasakan semakin kita melangkah ke depan saat ini, kok rasanya semakin berat. Tapi itu yang harus kita hadapi dan saat ini kita hadapi. Dan bagi mereka yang tidak mempunyai imannya kuat, keadaan atau situasi berat yang dialami saat ini bisa mempengaruhi hati dan pikiran mereka, bisa mempengaruhi hati dan pikiran kita. Kapan pandemi akan berlalu? Semakin lama mungkin kita akan semakin tidak percaya dengan keadaan saat ini. Kita semakin jauh dari Tuhan karena Tuhan seolah-olah membiarkan pandemi ini berlangsung terus di dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Sehingga tidak sedikit dari kita atau mereka terguncang dan menjadi tawar hati. Kalau boleh kita jujur Bapak Ibu, mungkin dengan keadaan kita saat ini, ketika kita beribadah harus lewat online, harus lewat media informasi, lewat televisi, lewat HP, itu bisa saja membuat kita tuh jenuh. Kita merindukan kita bersekutu, kita merindukan kita berkumpul kembali dengan saudara kita yang lain. Tetapi apa yang kita hadapi saat ini, mau tidak mau harus kita hadapi Bapak Ibu. Memang jenuh, memang membosankan. Tapi itulah kenyataan yang harus kita hadapi saat ini. Seiring berjalannya waktu, kita memang merasakan berat. Tapi mari kita percaya, kita meyakini bahwa Tuhan kita Allah yang sangat luar biasa. Paulus ketika dia menulis surat ini di jemaat Filipi, Paulus juga mengalami banyak sekali permasalahan, banyak mengalami kekurangan, banyak mengalami persoalan. Dan ketika ayat ini disampaikan, itu juga sungguh menguatkan Paulus bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada Paulus. Seperti yang diingatkan di dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi situasi yang sangat tidak mengenakan saat ini, pandemi COVID-19, perekonomian yang mungkin juga turut kena imbasnya, mungkin kehidupan kita semakin sesak, kehidupan kita semakin sulit, semakin sukar. Tapi janganlah membuat hati kita kecil, kekuatan kita semakin kecil. Tidak, jangan membuat sampai hati kita tawar hati. Jangan di masa seperti ini. Tapi marilah kita tetap bersemangat, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, supaya kekuatan yang dari Tuhan juga semakin besar. Ketika Amsal mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecilah kekuatanmu. Ya itu memang Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghadapi situasi, hati kita menjadi tawar hati, maka kekuatan kita semakin lama semakin meredup. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan yang sangat besar, masalah yang sangat besar seperti saat ini, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menghadapi tantangan bersama Tuhan Yesus. Dalam situasi yang demikian Bapak Ibu, perlu sekali kita semakin menguatkan iman dan hidup di dalam Tuhan Yesus. Inilah kunci untuk dapat bertahan di tengah tantangan, yaitu datang kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus untuk berdoa dan memohon segala janji yang telah diberikannya bagi kita.
Untuk itu marilah kita sama-sama menghadap Tuhan. Kita mohon pada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan, hati nurani kita yang jahat dan tubuh kita yang telah dibasuh dengan darah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa iman tak seorang pun dapat bertahan hidup di dalam kehidupan yang benar. Sebab selama di dunia ini kita takkan bisa menghindarkan diri dari berbagai pencobaan, menghindarkan diri dari berbagai tekanan, himpitan, masalah, sakit, penyakit, dan sebagainya. Seorang yang tak benar tak dapat hidup oleh iman, karena ia telah mengundurkan diri dari kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapi himpitan, tekanan, marilah kita menghadap kepada Tuhan. Kita memusahkan diri kepada Tuhan. Jangan kita berpikir pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita berpikir dengan kemampuan kita sendiri, menurut kehendak kita sendiri, dengan akal dan kekuatan sendiri untuk berusaha melepaskan diri dari setiap himpitan, tekanan, persoalan yang kita alami. Tetapi marilah kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, meyakini kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Dan iman bukanlah tindakan nekat, iman bukanlah tindakan gambling atau seringkali kita menyatakan pokoknya dengan iman. Tapi kalau tidak didasari dengan harapan kepada Tuhan, hanya mengandalkan diri sendiri, niscaya kita tidak akan bisa melewati setiap masa-masa sulit yang kita alami. Jadi Bapak Ibu, iman kepada Tuhan, iman kepada Tuhan Yesus, itu yang sangat kita butuhkan, kita perlukan di dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Saya menyadari bahwa terkadang saya juga was-was ketika beberapa waktu yang lalu saya sedikit kurang enak badan, kemudian melihat anak-anak batuk, pilek, saya merasa wah, bertanya-tanya, jangan-jangan saya kena COVID, jangan saya menularkan pada anak-anak. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi saya mencoba untuk berserah pada Tuhan. Pokoknya berserah pada Tuhan. Berserah pada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kepada kita untuk berserah, memasrahkan diri kepada Tuhan. Saya meyakini Tuhan mendengarkan hal yang baik bagi kehidupan kita. Kalau kita pada suatu saat nanti ternyata kita juga terpapar COVID-19 atau apapun itu, mari kita serahkan diri penuh kepada Tuhan, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk kita dikuatkan. Kita belajar bersama. Ketika kita terpapar, mari kita menghargai juga kepada orang lain. Kita melakukan isolasi dengan baik. Kita serahkan kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berpegang teguh kepada Tuhan ketika menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai perkara yang ada di sekitar kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Mari kita menghadapi tantangan bersama Tuhan Yesus. Seperti hanya Paulus, ketika dia menghadapi berbagai masalah, persoalan, menghadapi kekurangan atau masalah yang lain, dia mengatakan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, jangan berputus harapan. Mari kita song-song bahwa hari depan
itu sungguh ada, dan Tuhan sudah menyediakan bagi kita rencana indah, rencana yang baik, rencana yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, Simon Hana dan saudara sekalian, mari kita tetap bersatu hati, kita jangan lengah, kita tetap bersemangat, kita jangan berkecil hati, kita jangan tawar hati, meskipun keadaan saat ini mungkin sungguh-sungguh menyulitkan bagi kita, tapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang akan menolong kita. Biarlah renungan singkat ini menjadi penopang hidup kita, menjadi kekuatan kita, bahwa firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika Bapak Ibu mempunyai banyak masalah, serahkan pada Tuhan, mintalah kepada Tuhan kekuatan, semangat yang dari Tuhan, dan biar Roh Kudus senantiasa membarui hidup kita untuk kita semakin bersemangat dalam menjalani kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur untuk renungan singkat yang boleh kami dengarkan saat ini. Tuhan, kami mau berserah pada Engkau. Kami percaya dan mengenal Engkau Tuhan. Ketika kami menghadapi situasi yang tidak enak dalam kehidupan kami menghadapi pergumulan, kami menghadapi tantangan, kami menghadapi berbagai masalah dan cobaan, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang Immanuel, yang selalu berada di sekitar kami. Engkau Allah yang hadir di hati kami, di keluarga kami, di persekutuan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam kuasa-Mu. Kami berdoa buat saudara kami yang saat ini juga sedang berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga memberkati pada setiap mereka yang terpapar dan melakukan isolasi mandiri. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menaungi, berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga yang memulihkan setiap keadaan yang dialami oleh saudara kami yang bergumul di dalam kelemahannya, yang bergumul di dalam sakitnya ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang juga mengalami berbagai persoalan di keluarga mereka, perekonomian dan yang lainnya. Tuhan kiranya juga memberkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau juga serahkan kehidupan pelayanan kami, khususnya GKI Muntilan yang saat ini sedang melakukan renovasi gereja. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan, setiap upaya yang dilakukan. Tuhan berkati juga pendanaan yang dibutuhkan sehingga renovasi ini berjalan dengan baik dan lancar karena berkat pertolongan Tuhan. Berkati juga pelayan gerejawi, Pendeta Kristiani Santoso beserta majelis. Kiranya Tuhan berkati pelayanannya bersama keluarganya, juga dengan setiap komisi-komisi yang ada. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk setiap pelayanan yang dilakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Dia mengerti. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan jalan sendiri. Kau pegang tanganku, Engkau besertaku, Yesus. Ku percaya mujizat masih ada. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul
hidup ini sudah jadi berkah.